Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Wa sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Wa qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Ustaz Ibnu Syarif, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, sidang ngaji bareng Samara pada malam hari ini, marilah yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan nikmat kesempatan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita semua. Kemudian kedua kalinya salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian langsung saja saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kedua kajian atau inti, yang ketiga tanya jawab, yang keempat lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Menuju acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara Samara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua. Kemudian acara selanjutnya yaitu kajian inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibnu Syarif MPDI. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Anzalahu rahmatan lil mu'minin wa shifaa'an lima fis sudur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarfa'illahu alladzina amanu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Hadirin hadirat muslimin muslimat, musallin musalliyat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore ini walaupun dalam suasana turun rahmat berupa hujan, tapi kita tetap wajib bersyukur karena kita bisa menunaikan ibadah kepada Allah melalui salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman, di saat saudara kita saat ini, khususnya yang ada di tanah Palestina, sedang mendapatkan fitnah besar, dapat ujian besar, yang semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dan menurunkan nusrah untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kebaikan dan ibadah yang kita lakukan menambah kuatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat dan pengikutnya. Jamaah yang mulia, malam ini kita akan mentadabburi, mentafakuri ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dari firman Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang menghabarkan, menjelaskan kepada kita tentang suatu kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum itu sangat masyhur dalam Quran, disebut dengan Bani Israel ya. Bahkan Al-Quranul Karim mengkisahkan
tentang kaum Bani Israel ini 2/3 dari seluruh kisah-kisah kehidupan manusia yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Jadi porsinya itu 2/3 dari seluruh kisah-kisah umat manusia terdahulu yang Allah ceritakan dalam Quran. Tentu apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan panjang lebar supaya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pelajaran. Ya, mengambil pelajaran. Dan keberadaan profil manusia dari kaum yang terlaknat ini sejak Nabiullah Daud alaihissalam, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud, itu ternyata perilaku jahatnya itu ternyata sampai sekarang masih kita saksikan bersama gitu. Maka mengambil momentum agar kita semakin peduli terhadap saudara kita dan selalu kita waspada terhadap kejahatan Bani Israel ini dari orang Yahudi min ahlil kitab, maka kita penting mengambil pelajaran melalui tadabbur Al-Qur'anul Karim. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah. Qala ta'ala fi suratil Baqarah al-ayah al-arba'un, ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi Al-Qur'an ini tak henti-hentinya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru orang Yahudi pada zaman Nabi dari keturunan Israel itu untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka yang nilainya dan jumlahnya tidak diberikan kepada umat-umat yang lain gitu. Tetapi orang Yahudi ini dari Bani Israel itu termasuk kaum yang tidak pandai bersyukur ya, tidak pandai bersyukur ya. Apa diantara karunia Allah yang telah Allah berikan kepada Bani Israel ini? Sungguh sangat banyak sekali, Pak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel itu kepunahan dari kepunahannya pada masa kerajaan Fir'aun di kota Mesir. Ya. Jadi pada masa kerajaan Fir'aun maka ada kampung yang dihuni oleh Bani Israel itu, Pak. Keturunan Bani Israel yang mereka dalam keadaan terjajah, mereka dalam terintimidasi oleh kekuasaan Fir'aun, bahkan anak-anak laki-laki dari mereka kemudian setiap lahir dibunuh. Kemudian yang perempuan dibiarkan saja hidup, penduduk wanita-wanitanya dijadikan budak, para laki-lakinya dijadikan sebagai tenaga kerja paksa oleh kerajaan Firaun pada saat itu. Kemudian Allah selamatkan mereka melalui diutusnya Nabiullah Musa alaihis salam. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum. Jadi sangat jelas sekali. Jadi seandainya, tapi kan sudah terjadi, Nabiullah Musa alaihi salam tidak dilahirkan, mungkin punah, Pak, sebenarnya Bani Israel itu, Pak. Jadi Bani Israel sebenarnya sudah hampir punah pada masa kerajaan Fir'aun. Itu. Kalau setiap anak laki-laki yang lahir dari
komunitas Bani Israel dibunuh oleh Fir'aun. Perempuan dipelihara, setelah besar sedikit kemudian dijadikan budak sahaya, laki-lakinya dijadikan tenaga paksa untuk membangun kerajaan Fir'aun itu sendiri. Jadi termasuk apa namanya, komunitas rendah Pak, pada saat itu Pak, ya. Tapi kemudian Allah berikan nikmat kepada mereka berupa apa? Berupa keselamatan melalui nabinya, Nabiullah Musa alaihissalam. Makanya Allah mengingatkan melalui Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Yahudi dari keturunan Bani Israel ini untuk ingat, dulu kalau tidak diselamatkan oleh Allah, kamu itu sudah punah, selesai ceritanya. Selesai ceritanya. Tapi kata Allah, wa idh najjayna, ingatlah selalu ketika kami menyelamatkan kamu. Itu najjayna. Nah, Allah itu menggunakan kata nahnu. Nah, kami menyelamatkan kamu, kata Allah. Tapi di sini bukan bermakna Allah itu berbilang, tidak. Tapi Allah menyelamatkan Bani Israel dari kepunahan pada saat itu melalui Rasulnya, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Tapi yang namanya Bani Israel tidak pandai bersyukur. Diajak beriman kepada Allah, tidak mau. Diajak untuk mengimani Al-Quran, tidak mau. Itulah karakter Bani Israel. Oleh karena itu dalam Quran ini sangat banyak sekali. Insya Allah nanti semoga cukup waktunya, kami akan kutip beberapa ayat-ayat Al-Quran tentang karakter daripada Yahudi Bani Israel ini, ya. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karakter Bani Israel ini, Yahudi Israel ini tidak berubah Pak, dari zaman dulu sampai sekarang. Sifat-sifat buruknya itu, yang berubah itu orangnya, gitu. Jadi yang berubah itu orangnya, tapi karakter dan sifat-sifat jahatnya itu tidak berubah sejak zaman dahulu, sejak zaman sebelum apa namanya diutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Allah kemudian mengkisahkan Bani Israel ini berkali-kali dalam berbanyak ayat itu supaya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahaminya secara baik, gitu. Nah, jadi Bani Israel ini sebenarnya Pak, juga keturunan Nabi aslinya itu Pak, yaitu keturunan Nabi Yakub alaihissalam, karena juga keturunan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bedanya kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita umatnya ini, itu Nabi Muhammad dari jalur Nabiullah Ismail alaihissalam, ya, dari jalur Nabi Ismail, dari seorang bunda Khadijah, ya, Khadijah Hajar, maafkan. Tapi kalau Bani Israel ini juga anak keturunan cucu-cucunya Nabiullah Ibrahim dari istri Sarah. Itu. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sisa dari keturunan Yakub, Ishak sampai kepada mendapatkan predikat tersendiri sebagai Bani Israel itu tinggal di satu daerah kecil di Mesir pada zaman kekuasaan Firaun, dan hampir sebenarnya mereka itu mau dihabisi oleh Firaun, gitu. Kalau bahasa sekarang itu apa? Digenosida. Maka kalau Yahudi sekarang ingin menghabisi umat Islam di Gaza, Palestina, itu ya karena memang balas dendamnya itu memang tidak habis-habisnya itu. Ya. Jadi itulah apa namanya Bani Israel, ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya setelah diselamatkan oleh Allah pada masa Nabiullah Musa alaihissalam dari kekejaman Fir'aun, maka sebenarnya Allah telah banyak sekali memberikan nikmat-nikmat kepada mereka gitu. Allah selamatkan dari Fir'aun, kemudian di tengah pengungsi, kemudian Allah selamatkan lagi ya dari Fir'aun ketika dikejar harus melewati lautan atas doa yang mustajab dipanjatkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Allah ijabah doanya, fadrib bi asokal bahar, lautan kemudian menjadi jalan. Allah selamatkan Bani Israel. Di tempat pengungsian tidak ada sumber makanan, logistik tidak ada, namanya lari Pak ya. Namanya orang lari kan berarti tidak mikir bawa bekal. Namanya manusia juga lapar. Akhirnya minta kepada Musa supaya Nabi Musa berdoa kepada Allah menurunkan makanan. Nabi Musa berdoa, Allah langsung kabulkan, turun manna wassalwa. Nah, itu ya. Dan masih banyak lagi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam Al-Quran, wa ataina bani Israila al-kitab wal hikmah. Juga bagi Bani Israel Allah turunkan juga satu kitab pedoman hidup melalui Nabiullah Musa alaihissalam yang namanya kitab Taurat, wal hikmah, serta ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihissalam itu sendiri untuk dijadikan sebagai pedoman bagi Bani Israel menjalani kehidupannya. Bahkan wan nubuwatah, banyak Allah telah memberikan ya kenabian bagi Bani Israel. Nah, kenabian dari Bani Israel itu kalau sekarang orang-orang soleh Pak ya, orang-orang soleh ya, ulama-ulama yang soleh gitu. Jadi banyak sekali ya pada saat itu ya, Allah telah memberikan karunia wa faddalnahum alal alamin. Allah memberikan karunia yang karunia itu tidak Allah berikan kepada umat yang lain pada zamannya. Itu istrinya apa? Apa namanya? Bani Israel aslinya apa? Dilulu Pak ya. Ya itu. Apa yang permintaannya dituruti, walaupun berjanji nanti kalau permintaannya dituruti mau beriman, setelah dituruti ternyata mereka tidak mau beriman. Itulah Bani Israel. Ya. Bahkan dari kalangan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus nabi-nabinya, orang-orang soleh itu Pak. Warzaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'alal alamin. Tapi dasar orang Israel, Bani Israel, mereka adalah tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mari kita tadabburi beberapa sifat-sifat Bani Israel yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan dalam Quran ya. Yang mana Al-Quran telah menggambarkan sejak eksisnya Bani Israel itu jumlahnya semakin besar anak keturunan mereka, maka kemudian menjadikan Bani Israel itu menjadi kelompok umat yang zalim ya. Itu intinya, menjadi kelompok umat yang suka berbuat zalim, terus pandai memutarbalikkan fakta. Itu Bani Israel Pak, sejak zaman dulu itu Pak. Jadi yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Jadi sifat Bani Israel sejak zaman dulu itu pandai bersilat lidah, pandai memutarbalikkan fakta itu, dan suka berbuat kerusakan di muka bumi ini. Dan sudah biasa bagi mereka membunuh orang soleh yang digambarkan oleh Allah dalam Quran,
wa yaqtulunal anbiya'a bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah menceritakan Bani Israel itu sudah biasa membunuh orang saleh, Pak. Pada saat itu disebut dengan anbiya, pembawa berita kebenaran. Itu namanya orang-orang saleh. Kalau sekarang orang Islam, ulama yang bertauhid, itu dibunuh oleh mereka. Ya, bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, hanya dalam 1 minggu mereka bisa membunuh puluhan ribu orang yang soleh itu, Pak. Jadi maka tidak ya relevan gitu, Pak. Kalau sekarang dalam 1 malam membunuh berapa ribu kemarin tuh, Pak? Ya, nah, 2.000 hanya dalam waktu 1 ledakan itu. Ya, apalagi rumah sakit yang diledakkan langsung 7.000. Ya Allah, itulah Bani Israel. Ya. Jadi sejak zaman dulu Allah telah menceritakan yaqtulunal anbiya bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Bagi mereka itu senang, bangga, Pak, bisa membunuh orang soleh, bisa membunuh orang beriman, bisa membunuh tokoh-tokoh agama Islam itu. Dan senangnya mereka memang di muka bumi ini itu berbuat kejahatan, berbuat kejahatan. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itulah Bani Israel. Ya, jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an menceritakan sifat-sifat Bani Israel ini, Pak. Yang pertama, Bani Israel itu memiliki karakter yang keras hatinya itu, Pak. Itu Bani Israel itu. Walaupun seluruh dunia menghujat ya atas kezaliman yang sekarang dilakukan kepada kaum muslimin Palestina, mereka tidak bergeming. Ya, mereka tidak bergeming. Ya, bahkan pidatonya Benyamin Netanyahu walaupun seluruh dunia itu, Pak, dia menantang itu, Pak. Walaupun seluruh dunia itu mengecam, maka perang tetap akan jalan, gitu. Jadi memang Bani Israel dari dulu hatinya keras. Ya. Dikisahkan dalam Quran surah Al-Baqarah yang panjang itu, Pak. Ya. Ketika di antara mereka ada yang membunuh karena untuk menguasai harta warisannya, membunuh pamannya sendiri. Kemudian minta kepada Nabi Musa petunjuk. Kemudian Nabiullah Musa alaihi salam dapat wahyu, disuruh menyembelih sapi, kan ceritanya gitu. Panjang ceritanya. Awalnya tidak mau, alasan terus itu, Pak. Ya, walaupun kemudian sampai akhirnya mereka bisa melaksanakan penyembelihan sapi betina itu. Ya. Tapi ketika sudah terbukti wahyu Allah itu adalah benar yang diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam, tapi ternyata mereka tetap saja tidak percaya terhadap kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalam, gitu. Padahal melalui perintah-perintah menyembelih sapi untuk membuka tabir pembunuh pada saat itu, yang awalnya mereka tidak percaya, kita cari pembunuh kok malah disuruh menyembelih sapi, kan gitu ya. Yang kemudian terbukti di akhirnya dengan sebagian sapi yang disembelih dipukulkan kepada korban. Atas izin Allah korban berhidup sebentar memberikan kesaksian, dan si pelaku mengakui perbuatannya. Nah, apa yang dilihat oleh mata kepala mereka sendiri tentang kebenaran wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Musa saat itu, ternyata mereka tetap saja tidak mau menerima kebenaran ajaran wahyu-wahyu selanjutnya yang Allah turunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam.
Inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah." Tenan, memang hatinya Bani Israel itu adalah keras sekali, keras. Bahkan Allah menggambarkan lebih keras daripada batu. Ya. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Batu saja itu bisa terbelah gara-gara dorongan hal yang halus dan kecil, yaitu air. Batu aja bisa pecah gara-gara air yang sangat lembut. Tapi hati Bani Israel itu tidak bisa ditembus oleh kebenaran wahyu itu, Pak. Sampai Allah menggambarkan betapa kerasnya itu hatinya Bani Israel, Pak. Maka kalau sekarang itu di demo seluruh dunia, tidak bergeming itu, Pak. Makanya salah satunya untuk melengkapi usaha menghentikan kezaliman Israel terhadap kaum muslimin, inilah salah satunya kita boikot produk-produk yang mendukung eksistensi Yahudi Zionis Israel gitu. Dan itu pernah terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang menjadi sumber penghidupan itulah yang dihancurkan oleh Nabi. Nah, sekarang kan nyatanya walaupun baru beberapa hari vitamin Nitayai sudah ngemis-ngemis, Pak. Warganya yang punya uang banyak untuk memberikan sebagian minimal 1,4 miliar per kepala bantu negara supaya perang terus melawan orang Palestina. Sudah mau kebangkrutan tuh, Pak. Gitu, Pak. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita tunjukkan bahwa di dalam diri kita masih ada semangat jihad fisabilillah. Melalui apa? Ya tadi itu, Pak. Tidak berangkat memang secara fisik ke sana, tapi kita minimal jihad di sini, yaitu apa? Beralih konsumsi kita dari produk yang sebagian besar keuntungannya dikirim ke Israel kepada produk sukul, produk lokal, produk kaum muslimin sendiri, minimal produk yang tidak ada hubungannya dengan Yahudi Zionis gitu. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat tepat sekali kalau kemudian Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa apa? Haram. Ya, mengkonsumsi sekian produk yang hasilnya sebagian besar dikirim kepada Yahudi Nasrani. Ya. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu memang Israel begitu, Pak. Hatinya keras, Pak. Ya. Dan Israel suka berbuat zalim, ya. Kezalimannya ya tadi. Wa yaqtulunal anbiya bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ali Imran 112. Jadi itulah Bani Israel, hatinya keras, tidak mau percaya dengan ayat-ayat Allah, wa kanu yakfuruna bi ayatillah. Kalau bisa mereka akan membunuh para ulama, pewaris para nabi. Kalau sekarang pecinta Quran, pecinta sunnah, pecinta agama Islam akan dihabisi oleh mereka, ya. Dan mereka hatinya adalah orang yang keras dan suka berbuat kezaliman di muka bumi ini, gitu. Berikutnya kata Allah, orang Bani Israel, Yahudi Bani Israel itu adalah orang yang fasik dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sudah fasik dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
menjadikan orang Islam itu musuh nomor satu dalam kehidupannya. Itu Pak. Jadi seandainya orang Islam di sekitarnya sudah habis diperangi semua itu Pak, mungkin orang Islam di Indonesia yang akan diperangi itu Pak. Itu Pak. Jadi kalau Yahudi Israel belum ngebom masjid Al-Jamil karena masih ada masjid di sekitar Israel sana yang belum bisa dihancurkan semuanya gitu. Jadi seandainya umat Islam di sekitar yang terjangkau oleh mereka sudah habis dibunuh semua, maka tidak menutup kemungkinan umat Islam yang ada di Indonesia pada waktunya juga akan dibunuh oleh mereka. Karena apa? Bagi orang Yahudi Israel itu musuh utamanya adalah siapa? Orang Islam. Sehingga mereka bisa membunuh orang Islam. Ya tidak ada rasa apa? Menyesal, tidak ada. Sama seperti orang Islam dalam perang bisa membunuh orang kafir gitu. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi memang hatinya sudah keras, matanya sudah dibutakan oleh Allah, telinganya sudah ditulikan oleh Allah, ya. Lisannya sudah dibisukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang digambarkan oleh Allah sumbung bukmun yum bahum la yaqilu, ya. Ya. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang harus kita sadari dan kita pahami. Al-Quran telah menjelaskan kepada kita bahwa musuh nomor satu di dunia bagi orang Yahudi Zionis itu adalah orang Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 83, la tajidanna asyaddun nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Ya. Kata Allah, sungguh ya Muhammad, kamu benar-benar akan menjumpai manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman. Jadi kata Allah, ya Muhammad, tentu ini juga peringatan bagi kita umatnya. Kamu akan menjumpai suatu kaum, suatu kelompok yang menjadikan orang beriman itu adalah musuh nomor satu dalam kehidupannya, menjadi target nomor satu. Siapakah mereka itu yang menjadikan orang beriman sebagai musuh nomor satu di dunia? Al-Yahud. Allah menyebut pertama, yaitu adalah orang Yahudi. Intinya orang Yahudi. Baru kemudian orang Yahudi itu ditolak, dibantu. Nah, oleh siapa? Nah ini, oleh sekutu-sekutunya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat berikutnya, walladzina asyraku. Jadi orang Yahudi nanti akan didukung, dibela, disupport oleh orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kita sudah dikabarkan oleh Allah bahwa Yahudi menjadikan orang Islam, orang mukmin sebagai musuh nomor satu di dunia. Lah kita kok malah bergandengan tangan dengan mereka. Kita masih mau duduk satu meja bersama mereka. Kita kok masih mau makan bersama dengan mereka. Itu. Atau kita kok masih percaya dengan mereka.
Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah firmankan dalam surah Al-Maidah ayat 82. Makanya penting bagi kita, apalagi dalam suasana seperti ini, kembali secara khusus tafakkur dan tadabbur ayat-ayat Allah yang menceritakan tentang Yahudi Bani Israel. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan laki-laki dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala dengan terang, seterang sinar matahari di siang hari, Allah berfirman, walan tarda angkal Yahud. Kata Yahud ditaruh pertama kali itu, Pak. Baru berikutnya adalah apa? Nasara. Gitu. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kenali ya, apa yang sekarang ini produk yang berpihak kepada Yahudi, Israel, Zionis itu. McDonald, wah, ya, kalau enggak salah ya. Ya, Starbucks, nah, ya, seluruh produk Unilever ternyata keuntungannya dikirim ke sana, Pak. Nah, maka dari Pepsodent hijrah ke Ciptaden, ya, atau ke Siwak F. Nah, yang penting ada semangat gitu, Pak. Karena apa namanya, kata Nabi itu, Pak, orang Islam itu, jadi Rasul Amri huwal Islam, kata Nabi. Perkara yang paling penting dalam kehidupan itu adalah agama Islam. Artinya apa? Segala sesuatu dalam kehidupan ini kok tidak ada hubungannya dengan Islam, maka menjadi tidak penting. Segala sesuatu kok ada hubungannya dengan agama, maka sesuatu menjadi penting dan berharga. Itu. Kemudian wa amutuhu as-shalah, kata Nabi. Tiang penyangga bangunan Islam itu adalah sholat. Itu, sholat. Jadi kalau ada orang Islam kok masih tegak sholatnya, berarti insya Allah bangunan Islam masih eksis dalam kehidupannya. Tapi kalau kemudian ada orang ngaku Islam kok sudah tidak mau sholat, maka ibarat bangunan yang tiangnya sudah hancur, tinggal menunggu hujan sedikit, ada angin sedikit kecil, langsung ambruk langsung. Makanya orang kalau nggak sholat gampang, Pak. Kalau udah pilkada itu suaranya dibeli, gampang sekali itu. Gampang sekali itu, hanya dikasih angin wus, apa namanya, satu lembar mirah aja kan kecil, wes langsung ambruk itu, Pak, ya. Jadi langsung ambruk apa namanya, jati dirinya itu langsung. Maka tapi kalau orang masih sholat, insya Allah mereka masih punya jati diri, gitu. Wa dirmatu sunamihi al jihad, kata Nabi, dan punuknya itu adalah jihad fisabilillah. Nah, kenapa Nabi menyebut kata punuk? Itu, ini kinayah sebenarnya, Pak. Hewan yang berpunuk itu siapa? Kenapa? Kan unta, Pak. Unta itu. Artinya apa? Satu ekor unta, walaupun berada di tengah-tengah 1000 ekor kuda, unta kalau dilihat dari kejauhan, walaupun hanya satu berada di antara 1000 ekor kuda, masih kelihatan enggak? Bisa membedakan enggak? Bisa dibedakan. Apa yang membedakan? Nah, punuknya itu loh. Oh, berarti itu unta tuh, ada punuknya. Itu jihad namanya, Pak. Jadi yang membedakan ini muslim dan bukan, itu ketika dalam diri seseorang itu ada semangat jihad. Ya minimal sekarang itu, Pak,
apa namanya, kalau pasta gigi tidak Pepsodent, yang wis kadung ya habiskan, jangan beli lagi. Kalau sampo sudah tidak, apa lagi? Apa? Sunsil ya. Cati yang Imron. Gitu. Ya. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah. Suasana seperti ini ngaku sebagai seorang muslim, lah kok masih asik minum Starbucks? Berarti ini muslim yang tidak berpunuk tadi, Pak. Tidak berpunuk. Ya, jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat jelas sekali dalam Quran surah Al-Maidah 82 bahwa kenapa sasaran orang Yahudi itu pasti orang Islam. Karena memang musuh nomor satu di dunia bagi mereka itu adalah orang Islam. Dan mereka akan segala cara bagaimana menghabisi umat Islam itu sendiri. Kemudian ciri orang Yahudi itu, Pak, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sebenarnya tahu tentang kebenaran tapi mereka tidak mau. Itu, Pak. Tahu sebenarnya Islam itu agama yang benar. Orang Islam itulah jalannya yang benar. Tapi mereka tidak mau. Ya. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 20, qala ta'ala alladzina atainahumul kitab. Ahli kitab itu, Pak, yang telah Allah berikan kepada mereka kitab. Kalau orang Yahudi Allah telah berikan kitab Taurat. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu bahwa Tuhan yang benar itu adalah Allah, agama yang benar itu adalah Islam, dan pengetahuan mereka adalah seperti pengetahuan mereka tentang anaknya. Gitu. Maksudnya membedakan ini benar ini salah, mereka sebenarnya bisa itu. Ya. Sebagaimana mereka mampu membedakan ini anaknya ini bukan. Gitu. Sampai seperti itu Allah gambarkan itu. Tapi kenapa kok orang Yahudi itu, Bani Israel, kok tidak mau menerima kebenaran Islam? Nah, itulah masalahnya. Mereka Bani Israel itu karena kesombongannya tidak mau menerima kebenaran yang datangnya dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak dalam catatan kami, ya, setelah kami mencoba nelusuri ayat-ayat yang menceritakan tentang akhlak atau bukan akhlak, karakter Yahudi itu 20-an lebih dalam Al-Qur'an. Ya. Dan dengan pengenalan ini mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Ya. Pertama, kita waspada dengan gerakan Zionis Yahudi Israel. Kemudian yang kedua, sifat-sifat mereka jangan kemudian kita jadikan sifat kita sebagai orang yang beriman. Dan kita selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan nusrahnya dan perlindungannya kepada kaum muslimin seluruh dunia, dan khususnya bagi kaum muslimin yang sedang berjuang menghadapi Yahudi Israel di negeri Palestina. Ya. Demikian sementara apa yang dapat kami sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Mari kita simak dahulu seruan adzan tanda masuk waktu Isya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan. Ustaz Abu dulu sepertinya. Kasih kamu Ustaz.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, lagi ramai kan pemboikotan produk Yahudi. Mungkin kita bisa memboikot seperti di list-list yang ada itu, tapi kan lagi ramai di komentar bahwa seperti WhatsApp dan sebagainya itu, YouTube, Facebook kan kita masih menggunakan. Nah, itu bagaimana Ustaz? Dan monggo dijawab. Ya, baik, terima kasih. Jadi setiap perintah itu selalu tidak bersifat mutlak, tapi ada qaid yang membatasinya. Apa itu? Kemampuan. Ya, kemampuan. Jadi kita merespon seruan boikot terhadap produk-produk itu ya selama kita mampu termasuk diantaranya kalau kita tidak pakai ini ada alternatif yang lain kan? Nah, inilah namanya kalau tidak ada alternatif yang lain, hanya adanya itu dan itu memang harus itu, maka berlaku dalam kaidah usul fiqh ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi seandainya ada media selain WhatsApp yang juga sama fungsinya seperti WhatsApp, mungkin kita hijrah dari WhatsApp. Seperti kemarin sebelum keluar fatwa MUI, setelah disinyalir istri daripada founder, pemilik dan pendiri Grab, nah itu ya, yang pro dengan Israel langsung apa namanya istilahnya uninstall, karena ada pilihan lain. Apa pilihan lainnya? Gojek kan, Maxim dan sebagainya. Ya, selama masih ada pilihan lain, maka itulah bentuk dirwatu sanami. Jadi semangat jihad dalam diri kita, maka kita lakukan sesuai yang kita mampu. Sesuai yang kita mampu. Ya, tapi kalau memang tidak ada alternatif hanya itu, ya itu namanya masuk kategori ad-darurah tubihul mahdurat. Tapi kalau Google tidak kita pakai, nanti kita tidak bisa perang nanti adanya itu. Kira-kira demikian ya. Selama masih ada alternatif, ambil alternatif yang tidak dilarang. Kira-kira. Ya, jazakallah. Selanjutnya Mas Didi. Halo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Ini edisi game overnya Bani Israel dari Al-Quran dan Sunnah. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ini baru versi Al-Qurannya saja. Ya. Dari versi Quran aja ini baru 5 karakter huruf dari Bani Israel berdasarkan firman-firman Allah. Padahal jumlahnya lebih dari 20 yang sempat kami kutip dari Al-Quran. Berarti ini baru berapanya nih? Seperempatnya. Ya. Iya, alhamdulillah. Selanjutnya ada yang bertanya. Oh, Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait peperangan yang terjadi di Syam hari ini Ustaz, antara Yahudi dengan orang Muslim, bolehkah kita yang di Indonesia ini tidak perang yang terjadi di Syam hari ini itu menjadi perang global antara Muslim dan Yahudi? Terus yang kedua, kalaupun menjadi perang global antara Muslim dan Yahudi, bolehkah kita kaum Muslim bisa ini ketika ada orang Yahudi, istilahnya kita lihat orang Yahudi yang benar-benar dia mendukung Israel hari ini, bolehkah kita membunuh dia di semama kita di Indonesia? Bolehkah kita membunuh dia di Indonesia itu? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, terima kasih. Jadi jihad dalam makna yuqatilunal kufran nusriddin, jihad dalam makna memerangi orang kafir dalam rangka menolong agama Allah, itu harus berdasarkan fatwa ya, berdasarkan apa? Fatwa. Kalau zaman Nabi menggerakkan kaum muslimin untuk jihad fisabilillah menunggu adanya turunnya wahyu, perintah dari Allah. Kemudian kita ini kan Quran sudah sempurna. Kapan kita siap jihad? Dalam makna kita lul kufar linusriddin, dalam niat dan motivasi menolong agama Allah, maka menunggu fatwa para ulama. Nah, jihad dalam makna qitalul kufar itu memang sudah difatwakan oleh seluruh ulama lokal berbasis kewilayahan, yaitu Palestina. Jadi memang bagi warga Palestina hukumnya wajib itu. Bagi warga Palestina. Jadi hukumnya apa? Wajib. Tapi bagi umat Islam di luar Palestina itu tidak wajib. Dalam jihad dalam mana qitalul kufar itu tidak wajib. Oleh karena itu, apakah boleh umpamanya di Indonesia ada yang kata ini Yahudi kita bunuh? Tidak boleh, tidak boleh. Jadi boleh membunuhnya nanti kalau sudah dalam di fil ma'rokah, dalam apa namanya wilayah perang gitu. Jihad kita itu apa? Ya sementara ini jihad kita adalah berhenti mengkonsumsi dan menggunakan produk-produk yang keuntungannya untuk membela dan mendukung Zionis Israel. Itu jihad kita. Kalau kita berangkat fisik malah merepotkan kayaknya tuh Pak. Karena di saat mereka sudah lari naik gunung, kita masih di bawah kaki gunung, napasnya ngos-ngosan lagi. Makanya apa namanya, kalau mengikuti penjelasan tentara namanya apa? Al-Qassam. Wah, itu luar biasa syaratnya itu Pak, ketat sekali. Kita kayak tidak masuk itu. Untuk menjadi mujahid apa namanya Palestina itu kita secara fisik mungkin belum lagi secara rohani. Seluruh yang menjadi pasukan mereka adalah hafidz Quran, luar biasa itu. Terjaga qiyamul lailnya, terjaga puasa Daudnya. Kita lagi senang ngopi, senang. Sekarang kita jihadnya tadi bantu share, jihad membangun opini Pak. Sekarang khusus di Indonesia, jihad secara finansial kita bantu donasi, jihad secara membangun opini lewat share berita-berita tentang, sehingga tumbuh kesadaran jihad fisabilillah. Kemudian tadi sekarang ya jihad kita mengurangi kesenangan terhadap satu produk untuk hijrah ya, dan insya Allah kalau niatnya benar itu tercatat sebagai jihad fisabilillah. Kira-kira demikian Pak ya. Nunggu fatwa di Indonesia tuh Pak, kapan jihad dalam angkat senjata. Kira-kira demikian. Ya. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Bisari. Mungkin diberi kesimpulan Ustaz dari apa yang beliau sampaikan dari awal sampai akhir ini. Baik, terima kasih. Pesan kami, memang orang beriman itu, kata Nabi itu, selalu berada di antara 5 pusaran fitnah. Di antara 5 pusaran fitnah. Nah, pusaran yang terakhir kata Nabi, wal kafiru yuqatiluna. Jadi kita harus selalu sadar bahwa yang namanya orang kafir itu selalu akan memerangi kaum muslimin. Hanya saja kapannya, menunggu momentum mereka. Oleh karena kita harus selalu waspada. Bagaimana sikap kita apalagi menghadapi fitnah global ini?
kuatkan iman. Kuatkan iman. Kemudian kuatkan amal. Ketiga adalah bangun ukhuwah Islamiyah. Dan yang ketiga adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan selamat. Kira-kira demikian apa yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup saya dan kepada Ustaz Ibu Salim yang telah menyampaikan tausiahnya.